Yesus, amin. Yang siap memuji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersuka kita bagi nama Tuhan. Mari anak-anak muda, mari bersuka kita bagi nama Tuhan. Come on. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari, Warriors, sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, hey! Kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari keluarga, agungkan nama Tuhan.
Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa jiwaku. Mari yang wanita, come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa jiwaku. Masih yang wanita katakan Tuhan yang Tuhan yang menolong, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa jiwaku. Sekarang yang pria, come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penebus setiap kami. Yang percaya kita ditebus oleh Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan kita, boleh katakan kanan kiri kita, mari bersyukur di minggu yang baru ini, di bulan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Boleh angkat tangan kita, hanya padamu hatiku percaya. Angkat tanganmu. Dan kota berlindung sekali lagi, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Nyatakan
tak berubah. Angkat tangan kita. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku mau selalu bersama-sama di minggu yang baru ini, di bulan yang baru ini. Di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan bekerja. Walau bumi namun kasih setiamu tak pergi. Lebih dahsyat lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak meninggali. Kasih setiamu tak meninggali. Sekali lagi nyatakan kasih setiamu tak pergi dariku. Segala pujian syukur kami, segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi dong, lebih dahsyat lagi. Sorak-sorai buat Tuhan. Kita percaya Dia Allah sumber kekuatan setiap kita, amin. Melewati setiap tantangan, melewati setiap masalah, Dia Tuhan sumber kekuatan setiap kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Lebih lagi bersukacita di hadirat Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Boleh angkat tangan kita. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Mari lebih dahsyat lagi kita nyanyikan syukur kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami menyatakan syukur kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan Yesus sama-sama Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Boleh angkat tangan kita. Yesus sumber kuatku, panggil namanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama. Bisa lebih dahsyat lagi. Yesus sumber
sumber kekuatanku dan bagianku selama. Lebih lagi, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Dengan iman katakan selamanya. Ini syukur kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan Yesus. Selama-lamanya kami milik-Mu Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Hanya Yesus selama-lamanya, amin. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Hanya bagi Yesus, haleluya. Ini malam yang indah saudara. Tetap percaya yang kita alami bersama dengan Tuhan selama-lamanya, Dia akan menyatakan kuasanya. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap menyembah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama anak-anak muda di tempat ini, kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami datang ya Bapa, karena kami tahu tanpa-Mu kami sia-sia. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, berkat, kemurahan, kebajikan menyertai setiap orang percaya. Itu yang kami minta ya Tuhan. Itu yang kami mau terus dalam penyertaan Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan Yesus, dunia ini akan berlalu. Satu hal yang pasti tetap adalah kerajaan surga yang Tuhan telah jamin bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang sungguh mengasihi-Mu, kami mau terus menyembah. Terimalah ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan yang disenangkan. Dalam nama Yesus, jamah setiap mereka Tuhan. Biar mereka yang terluka Tuhan pulihkan. Biar mereka yang mengalami setiap permasalahan ada jalan keluar Tuhan sediakan. Ini kami Tuhan, kami mau melihatnya. Kami mau bersama dengan Tuhan terus dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami mulai penyembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Into your hand God. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world. Tuhan yang
pegang kendali. Sungguh amin Tuhan. Forever. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama, Borgas. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you, God. No matter what, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Terima ini Tuhan, segalanya, seutuhnya, sepenuhnya, kehidupanku Tuhan. I believe in you, Lord. I give myself to you, Jesus. Hanya Tuhan yang boleh menerima yang terbaik. Aku percaya, aku berserah sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, amin Tuhan. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you, Lord. Sungguh aku percaya kepadamu Tuhan. Buat aku mengerti perkara ini Tuhan Yesus. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, amen. Jesus, I belong. You're the reason, yeah. Amen. With all I am. Angkat tanganmu bersama-sama. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you, Lord. You're the reason that I live. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that kembali katakan Jesus, Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, you're the reason that I live now. You're the reason that I live, the reason that I speak. You're the reason that I live.
Dari surga terdengar setiap seruan anak-anak yang telah ditebus dalam nama Yesus lewat Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan emas dan perak yang Tuhan cari di antara kami, tapi hati sebagai hamba, telinga seperti murid, yang taat dan setia yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Tuhan, aku berdoa dalam segala keadaanku, biar tetap sampai kapanpun aku tidak pernah jauh dari Engkau ya Tuhan Yesus. Hidupku milik-Mu Tuhan, apa yang kupunya milik-Mu Tuhan. Dalam segala hal, dalam setiap kondisi, aku serahkan semuanya. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan, biar hari lepas hari Tuhan yang baik ada menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Makasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama, jemaat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas. Aku berserah Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat. Aku minta dalam nama Yesus, ini yang terjadi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari menegas malam hari ini, sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan yang baik. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Apa yang bersama dengan keluargamu, pegang tangannya. Satu iman, satu suara kita mengatakan malam hari ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kembali katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Rajaku yang benar.
Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat sama-sama. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Satu suara kadang. Berdaulat atas hidupku, aku berserah Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama. Kau Allah yang kudus, Engkau kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja
Kami sangat bangga punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi setiap kami. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua hanya karena kasih Tuhan. Tuhan yang telah melayakkan hidup setiap kami. Maka malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau terus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau terus lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda Buah Energi, setiap kita yang mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Kita menjalankan pernikahan berdasarkan panduan. Panduannya adalah Alkitab untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang baik harus seturut dan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau libatkan Tuhan Yesus. Jikalau kita mencintai pasangan kita, maka otomatis kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam hubungan suami istri itu. Suami istri harus mengutamakan pasangannya. Mengutamakan pasangan, maka kita berbicara tentang kasih. Dan juga di sini artinya mau berkorban, yaitu berkorban dengan ketulusan. Dan sama seperti Yesus Kristus, karena itu kita harus mengundang sang empunya cinta kasih itu turut dalam hubungan suami dan istri. Suami istri yang disatukan Tuhan harus memiliki satu iman, satu visi, dan juga menjadi satu emosional, spiritual, intelektual, finansial, jadi satu. Artinya saling melengkapi dan menguatkan. Pernikahan yang sehat tidak saling menutupi dan tidak ada rahasia antara pasangan, akan tetapi harus saling menerima kelebihan dan kelemahan, kekurangan pasangan di dalam Tuhan Yesus. Suami itu mengasihi istri dengan kasih Bapa seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, istri taat dan patuh kepada suami bahkan seperti kepada Tuhan. Dan kita sebagai istri, kita memenangkan suami kita bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau kelakuan kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Merencanakan Hidup Kita dengan Sikap Hati yang Tunduk kepada Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutu penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. 1. Andalkan Tuhan Yesus dalam perencanaan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus selalu mengetahui yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia, pemikiran dan pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik untuk kita. Namun Tuhan yang Maha Tahu melihat segala sesuatu, termasuk masa depan kita.
apa yang Dia rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. 2. Andalkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Zakaria 4 ayat 6. Kita tidak dapat berjalan sesuai rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita menjalani hidup sesuai kehendak-Nya. Roh Kudus membimbing, membangun persekutuan dengan kita, mengajar, mengisi, berdoa untuk kita dan menaungi kita. Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka upaya kita akan sia-sia. 3. Senantiasa minta hikmat dari Tuhan. Amsal 3 ayat 13-18, Yakobus 3 ayat 17. Kita manusia sangat membutuhkan hikmat. Hikmat adalah mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan. Hikmat Tuhan jauh lebih penting daripada hikmat manusia. Ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan berbahagia. 4. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7, Yesaya 41 ayat 10. Dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita lelah dan jenuh. Sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kekuatannya dapat terkuras habis. Akibatnya kita jadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Untuk itu, tetaplah melekat dengan Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Mari panggil namanya. Ya selalu oh Yesusku, oh Yesusku, dengan segenap hatiku, oh dengan segenap jiwaku. Angkat tangan kita sama-sama. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa. Mari teman
teman-teman jemaat Tuhan. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu selamanya. Mari angkat tangan kita dengan hati bersyukur. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai lebih dahsyat lagi, brother. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sama-sama yang tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Allah yang luar biasa. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami doa segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami doa biar kiranya Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan. Kami percaya hati dan pikiran hamba-Mu seturut kehendak Tuhan, dan kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu diurapi, dipakai luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama berikan senyuman dulu. Senyuman awal bulan. Senyumannya para sultan. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu. Udah, memang wajah-wajah baru gajian. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan selalu sukacita dalam segala keadaan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan.
Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh, sama-sama. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Salah satu ayat yang sering kali banyak orang Kristen kayak takut bacanya saudara. Tapi saya percaya saudara semua yang hadir, saudara dewasa rohani. Amin. Yuk kita buka Matius 7. Saya 21, saudara 22, 23 kita baca sama-sama. Saudara yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, saya 21, saudara 22, 23 kita sama-sama demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 silakan. Ayat 23 sama-sama 3. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat. Sekali lagi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ini sebuah teguran keras. Dan saya mau bilang saudara, ayat ini adalah mengingatkan setiap kita bahwa di akhir zaman, apalagi buat saudara dan saya, jangan lagi jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Apalagi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati. Amin. Kenapa? Karena di akhir zaman orang yang gak sejati, orang yang gak sungguh-sungguh, orang yang suam-suam kuku dikatakan apa? Wahyu 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. Wahyu 3 ayatnya yang ke-16. 3, iya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari apa? Saya mau bilang saudara, kalau suam-suam kuku, kalau tidak sungguh-sungguh, kalau bicara tentang orang Kristen yang mohon maaf tidak sejati, kita akan dimuntahkan di akhir zaman saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini peringatan yang serius dan yang sangat menyedihkan. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang, ya memang ngakunya Kristen, memang di KTP Kristen, tapi sekali lagi cuman jadi Kristen KTP. Di KTP-nya Kristen, bahkan tulisannya bukan cuma Kristen tetapi Kristen. Satu level di atas Kristen. Tapi kelakuannya nggak kayak orang Kristen saudara. Ada banyak orang ngakunya Kristen tapi Kristen jadi-jadian saudara. Kadang jadi Kristen kadang enggak saudara. Bahkan ada orang Kristen zaman sekarang, Kristen yang cuma tampilan saudara. Jadi secara tampilan Kristen banget, dari ujung kaki sampai ujung sampai ujung kepala salib semua. Tinggal disalib yang belum saudara. Persis toko buku Immanuel lagi jalan saudara. Tapi kelakuannya nggak Kristen. Saya mencatat di sini saudara, hati-hati saudara, anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Tapi mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, biar aja lah orang Pak Pendeta, kan keselamatan itu masing-masing. Saya mau bilang saudara nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama tugas kita adalah pergilah, jadikanlah apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, perintah amanat agung. Dan yang kedua, kita harus paham konsep Kristen yang sejati supaya jadi bahan evaluasi diri. Jangan-jangan saudara dan saya, kita pikir kita Kristen sejati, kita pikir kita Kristen yang original, ternyata KW. Saudara bisa bayangkan ya, saudara pakai tas aja misalnya ya. Saudara pikir saudara beli asli, mahalnya minta ampun, from France. Mereknya Hermes. Cara ngomongnya harus gitu ya. Saya perampatan Ciamis.
Prancis. Herbach. Saudara bangga pakainya. Tiba-tiba ada orang yang tahu bareng dan dia bilang begini, Inang, itu bukan asli, itu bukan Herme, hanya itu haleluya, atau hanya itu horas, Pak. Itu bukan bikin di Prancis, bikinnya di Tambun. Saya mau bilang saudara pasti kagetnya luar biasa, betul ya. Itu baru konteksnya tas. Gimana kalau konteksnya keselamatan? Kita pikir kita Kristen sejati yang pasti selamat, tapi ketika masa pengangkatan Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Wow. Gak apa-apa ya. Hari ini khotbahnya agak keras sedikit saudara. Saya percaya ini momen paling pas. Karena orang kalau baru habis gajian gak sensitif biasanya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Hati-hati saudara, anak Tuhan harus menjadi Kristen yang sejati. Sama-sama bilang sama saya Kristen sejati. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh. Kapanpun waktu Tuhan kita akan terangkat dan pesta di sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa ciri Kristen yang sejati saudara? Ini tema kita. Yang pertama saya mencatat, Kristen yang sejati adalah pribadi atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup benar. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saya berusaha untuk memperlambat ritme khotbah saya. Karena minggu lalu ada yang bilang, Pak saya sih bisa ngikutin Pak. Oma saya udah sesak napas. Oke. Saya. Yuk sama-sama kita baca. 3. Iya. Barang siapa bahwa ia ada dalam dunia, di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Sekali lagi 3, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yohanes 14 ayat 6 sama-sama 3, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Saya mencatat di sini saudara, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran itu sendiri. Orang yang mengaku dirinya Kristen sejati pasti berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran artinya apa saudara? Tidak berbuat dosa. Karena dosa bahasa aslinya hamartia. Hamartia salah sasaran, salah jalan. Artinya apa? Hidup dalam dosa. Jadi ketika seseorang dia bilang, oh saya adalah Kristen sejati, artinya apa? Setiap langkahnya adalah langkah dalam jalan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup benar. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Kita menjauhkan diri kita dari dosa. Ini penting untuk kita pahami. Ada banyak orang Kristen dia bilang apa? Oh saya Kristen sejati tapi dosa jalan terus. Shalom. Ada banyak orang Kristen sejati. Ngakunya begitu karena dia rajin gereja. Tapi dosa jalan terus. Hari Minggu haleluya. Senin sampai Sabtu halilintar dia saudara. Iya kan? Saya mau bilang mohon maaf ya. Saya akan ajak saudara untuk punya pemahaman yang benar. Iblis nggak takut saudara ke gereja. Shalom. Jangan saudara pikir kalau saudara ke gereja, kalau kita ke gereja, terus iblis langsung ketakutan. Enggak. Karena selama kau bikin dosa jalan terus, dia tahu endingnya kau akan bersama dengan dia nongkrong di neraka. Dan nggak perlu susah-susah cari api di sana. Yang kemarin muka-muka asbak di neraka api ada di mana-mana, nggak perlu bawa korek. Ya, oh Pak, saya ke gereja Pak. Saya mau bilang ya, iblis juga ke gereja. Saya suka ekspresi itu. Dari tadi pagi setiap saya sebut statement ini ada banyak orang suka. Saya ajak saudara dengan pemahaman yang benar. Saya bisa pertanggungjawabkan statement saya. Yang setuju dengan statement saya, iblis juga ke gereja, boleh angkat tangan. Banyak juga ternyata. Yang nggak setuju, mana mungkin iblis ke gereja, boleh angkat tangan. Oke, ada. Yang iblis boleh angkat tangan. Ya kali aja kan ada.
Saya mau bilang ya, iblis juga ke gereja. Makanya saya pernah nanya kan, lebih banyak iblis di mana? Di gereja apa di diskotik? Wah, itu kayak di gereja. Ini Pak samping saya, iblis dia Pak. Tapi itu suamimu Bu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya dong. Ngapain iblis ke diskotik? Udah iblis semua di sana. Ya, terserah mau tersinggung atau enggak. Tapi sebagai mantan alumni saya tahu dunia kegelapan. Enggak bangga, enggak usah tepuk tangan. Buat apa? Di dalam dunia kegelapan itu iblis pun mungkin dia lihat, oh Tuhan nih. Gua aja iblis nggak gitu-gitu amat, oh Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya ke gereja, makanya saya Kristen sejati, iblis juga ke gereja. Tapi tujuannya beda. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan, walaupun ada juga yang cari jodoh sih sebenarnya ya. Iya dong, wajah-wajah jomblo tuh dari depan sini kelihatan bentuk J. Bukan Yesus, bukan, jomblo. Sepanjang ibadah bukannya dengerin khotbah. Udah kayak ayam. Sampai pengerja gereja bingung, ini apa copet? Tapi nggak apa-apa kan? Utamanya cari Tuhan. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan. Iblis ke gereja ganggu orang Kristen. Ya. Dan saya mau bilang ya, iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara lagi nyembah, iblis tiup. Aduh, habis ini bakmi enak nih. Mie gomak enak nih. Oh, singgah lapo enak nih. Iya kan? Saudara kalau nggak sungguh-sungguh lagi doa, iblis tiup. Coba lihat opung di sana, alisnya beda kiri kanan. Makanya jangan bangga kalau kau ke gereja. Jangan bilang, oh saya Kristen sejati karena saya ke gereja. Iblis juga ke gereja. Pak, tapi saya pakai kalung salib. Iblis juga ada yang pakai kalung salib, betul? Dari mana dasarnya? Film Falak itu? Iya. Iya kan? Bahkan Mongol stres pakai kalung salib juga. Di film Gereja Setan, betul ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan bangga Pak, tapi saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mohon maaf, kenyataannya iblis juga percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya suka lagi ekspresi ini. Ada yang, ini pendeta sesat. Pertanyaan saya, benar nggak statement saya? Iblis percaya nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya. Karena dia menyaksikan sendiri keilahiannya. Dia dikalahkan dalam karya kayu salib. Betul ya? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat, makanya yang diserang oleh antikris cuma satu nama. Siapa? Yesus. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau percaya Yesus Juru Selamat, iblis juga percaya. Tapi yang membedakan adalah iblis tidak hidup dalam kebenaran. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita bilang kita Kristen sejati, hiduplah dalam apa? Kebenaran. Karena saya mau bilang saudara, jadi Kristen gak cukup. Kalau saudara dosa jalan terus, kau akan tetap ke neraka. Sekalipun kau jadi jemaat, sekalipun kau jadi pelayan gereja, even kau hamba Tuhan, kalau dosa jalan terus, pada hari terakhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Amin kayak apa kayak udah semangat. Terlalu keras ya. Nggak usah ulang-ulang, nggak mau. Tidak ada maaf bagimu. Tapi iya loh saudara. Makanya gembala sidang kita selalu bilang apa saudara? Ayo berjuang. Beliau sudah lihat namanya bersama ibu gembala tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Tapi tetap beliau berkata apa? Ayo berjuang. Jaga hidupmu.
jaga perbuatanmu, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Karena hidup dalam kebenaran satu-satunya jalan yang akan membawa kita pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Makanya kalimat yang luar biasa saudara, dari seorang hamba Tuhan namanya Chuck Carlson, dia bilang begini, saudara, Anda tidak dapat menjalani hidup Anda selain dengan berjalan dalam kebenaran. Cara Anda sama pentingnya dengan tujuan Anda. Kalau kita tujuannya sorga, kalau kita tujuannya kekekalan, maka jalan satu-satunya hanyalah jalan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati. Bilang sama yang ngomong, hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, apa ciri Kristen sejati? Yang kedua, memiliki kasih yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi. Sama-sama bilang sama saya, kasih yang tulus. 1 Yohanes 4 ayat 8, sama-sama kita baca. 3, ya, barang siapa ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah, sekali lagi, sebab Allah adalah, Yohanes 13 ayat 35, sama-sama. 3, ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saya mau bilang saudara, Kristen sejati pasti memiliki kasih, karena Allah adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, Allah adalah kasih. Amin. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, harusnya kita punya kasih. Dan saya mau bilang, kasih yang sejati tidak pilih kasih. Makanya saya ketika diundang di TV Fan ditanya, Pendeta Marcel dukung siapa? Israel atau Palestina? Darah Yesus. Tapi dengan tegas saya bilang, saya berdiri atas nama kemanusiaan. Sekalipun ada orang Kristen pro ke sini, ada orang Kristen pro ke sana, Kristen sejati menghargai setiap jiwa dari sisi, dari kubu manapun dia, saudara. Makanya firman Tuhan ajar bukan cuma kasihilah sesamamu manusia saja, tetapi kasihilah musuhmu. Orang yang baik sama kita, kita kasih gampang, nggak perlu jadi Kristen. Tapi orang yang sudah jahat sama kita, kita kasih mereka, itu baru namanya Kristen sejati. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi mari anak Tuhan, orang Kristen sejati, milikilah kasih. Mulai dari rumah tangga. Shalom bapak-bapak. Kasihilah istrimu. Amin ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Kasihilah suamimu. Amin bapak-bapak. Ada banyak kadang-kadang saudara, istri-istri harus mengemis kasih dari suaminya. Sampai istrinya harus nanya, Pak, Papa masih sayang gak sih sama mama? Karena gak semesra dulu lagi. Sampai istrinya nyanyi, kau bukan yang dulu lagi. Padahal waktu masih pacaran, dikit-dikit suaminya nyanyi, kalau ada 9 nyawa. Kucing meren. Opung-opung tahu lagunya ya. Opung gaul, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak istri-istri kadang-kadang itu sampai ngemis nanya, Pak, Papa sayang gak sih sama mama? Papa tuh udah gak mesra lagi. Istri tetangga setiap kali suaminya berangkat kerja, suaminya selalu cium kening istrinya. Suaminya bilang, Ma, bukannya Papa nggak mau, Papa juga mau lakukan itu, tapi kan Papa nggak kenal siapa istrinya. Yang ketawa IQ-nya di atas 100. Yang nggak ketawa ketahuan. Darah Yesus. Yang nggak ngerti tanya sama yang ngerti. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yalah, kasihilah istrimu Pak, kasihilah suamimu. Kadang-kadang ada banyak suami-suami kalau orang lain dia kasih, istrinya sendiri nggak dia kasih. Orang lain royal, mau apa. Istri sendiri, wah nggak ada kasih-kasihnya. Sama juga, kebalik juga begitu. Ada banyak wanita-wanita kalau depan orang lain baiknya minta ampun, suami sendiri galaknya minta ampun. Apa kau? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang kasih,
kasih juga tidak selamanya diaplikasikan dengan cara yang lemah lembut, saudara. Maksudnya apa? Ada saat dimana kasih juga harus diaplikasikan dengan ketegasan. Sama-sama bilang sama saya, ketegasan. Coba kita buka Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat yang 19, sama-sama. 3, ya. Barang siapa? Ia ku tegur dan ku, sebab itu relakanlah hatimu dan kataku hajar, bahasa aslinya adalah paideo. Artinya apa, saudara? Mendidik dengan punishment atau hukuman. Makanya dalam terjemahan yang lain bilang begini, saudara. Aku menegur dan apa? Menghukum orang yang ku kasihi. Jangan kira karena mengasihi terus kita lembek terus. Enggak. Tuhan pun dalam menerapkan kasihnya ada ketegasan di sana. Amin. Saya mau bilang, saudara, misalnya dalam hubungan rumah tangga, saya mau bilang, Pak, kalau istrimu salah, Pak, jangan karena, oh Pak, saya mengasihi dia, Pak, silakan Mama mau boros foya-foya nggak apa-apa, walaupun uang habis, silakan Mama, nanti Papa pinjol, nggak gitu. Tegur dia, Pak, Mama, tidak boleh. Hentikan paket-paket itu. Hentikan Shopee COD, Shopee COD. Lepaskan roro belalang pelap itu, Mama. Iya dong, tegur dengan kasih. Jangan kau sebagai istri, suamimu udah aneh-aneh sama kuntilanak. Aku mengasihimu, Papa, nggak apa-apa, silakan. Nggak gitu, tegur dia, Papa. Kalau Papa tidak berhenti, neraka bagianmu, Papa. Ingat pesan gembala sidang, jaga kekudusan. Kalau tidak, kau akan dibuang ke neraka. Kalau suamimu marah, kalau istrimu marah, bilang pendetamu yang suruh. Ingat nama saya, Elfri Sirait. Jangan pendeta Marcel, jangan. Elfri Sirait. Kalau ada yang rekam, hapus, jangan diupload. Udah 3 kali saya ngomong begini, Pak Elfris tahu. Pas ketemu, Shalom pendeta, tadi omongin saya ya. Oh, haleluya. Oh enggak Pak Pendeta Elfris, biasa jemaat suka fitnah. Oh enggak. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Shalom anak muda. Tak selamanya orang yang menegurmu itu membencimu. Malah justru kadang-kadang teman kita yang peduli sama kita yang berani untuk tegur kita dengan keras, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayat 6 bilang begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kau lagi ditegur, artinya apa? Kau dikasihi. Begitupun sebaliknya, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi, tegurlah. Karena sekali lagi saya mau bilang, saudara, sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati adalah Kristen yang memiliki kasih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam mesti boleh siap-siap. Yang ketiga, apa ciri Kristen yang sejati? Yang ketiga, menghasilkan buah-buah roh. Sama-sama bilang sama saya, buah-buah roh. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan buah roh. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Sama-sama. 3. Iya. Akulah dan kamulah. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah yang sejati. Yang dimaksudkan di sini adalah yang paling utama, buah-buah roh. Kristen sejati adalah Kristen yang menghasilkan buah-buah roh. Karena dari buahnya lah saudara dan saya akan dikenal dunia. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, kalau hidup kita tapi sekali lagi hidup kita nggak berkenan, nggak sesuai dengan buah-buah roh ini, saudara, orang akan bertanya-tanya, Kristen kok gitu ya? Kok Kristen gitu ya? Kok Kristen korupsi ya? Ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kok orang Kristen bisa korupsi? Apakah karena dia nggak punya Roh Kudus dalam hatinya? Makanya saya kasih jawabannya di YouTube saya. Sengaja saya nggak kasih tahu di sini supaya saudara nonton di YouTube saya. Promosi.
Penasaran ya? Sekali lagi saya mau bilang saudara, iya. Orang Kristen yang sejati terlihat dari buah-buah rohnya. Buat apa kita ngomong-ngomong segala macam tapi kehidupan kita nggak menghasilkan buah-buah roh. Tindakan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita, saudara. Apa buah-buah roh? Galatia 5, 22-23 dikatakan apa? Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Setiap orang punya kekurangan yang berbeda-beda. Kita evaluasi diri kita, apa yang kurang. Buah roh mana yang kurang daripadaku? Kasihnya kah? Karena kadang-kadang ada banyak orang ketika di gereja saling mengasihi. Nyanyinya aja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Cukup sampai di situ. Di gereja baru keluar pintu senggolan dikit. Gak gua lu minyak. Bukan yang di sini, di Alam Sutra. Mau keluar parkiran, macet-macet dikit, lama dikit karena orang depan belum isi kartu e-tolnya, bayar pakai e-tol. Klakson, didit, woi! Yang di dalam bukannya sabar, dia buka jendela juga. Apa lu? Oh, haleluya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran nih. Orang Ambon, Batak, Manado, Papua, kita kan memang ada darah-darah Petrus ya nih. Buah-buah roh kesabaran nih harus deh. Sabar. Saya ngerti. Tapi saya punya teknik, saudara. Jadi kalau saudara udah darah tinggi, udah naik nih, udah emosi di jalan, disalip atau di apa, tiba-tiba udah naik. Udah, apa yang merasuki tangan sudah buka jendela. Dan suara urat sudah diubun-ubun, teriak aja, God bless you. Tuhan memberkati. Malaikat kamu. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Semoga ini bukan pengajaran sesat ya. Kesetiaan. Kesetiaan. Shalom anak muda. Dari muda belajar setia. Jangan pikir, oh Pak kan aku masih muda. Prinsip aku koleksi, seleksi, baru resepsi. Hey. Ada banyak anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya, nggak laki, nggak perempuan sama. Hatinya udah kayak asrama. Rame banget. Setia. Udah punya pacar, masih dekat sama laki-laki lain. Pacarnya marah. Sayang, kamu jangan begitu. Aku sama dia cuma temen. Kenapa? Emang sama pacarmu sekarang nggak berawal dari teman? Ya. Like foto wanita. Saya mau bilang buat para pria, jangan like foto wanita di Instagram, di TikTok, nggak usah like. Karena perselingkuhan berawal dari like. Habis itu, hai. Halo dek. Betul para wanita? Sama wanita juga jangan like itu foto-foto pria-pria six pack. Betul para pria? Biar adil. Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara, kita tidak akan bisa menjadi pemenang jiwa jika tidak berbuah dalam hidup kita sendiri.
Bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan bibir kita jika kita tidak melayani Dia dengan hidup kita? Hidup kita harus berbuah. Sebagai penutup, Matius 7 ayat 19, pastikan kegiatan atau keadaan yang berbuah ini terus menerus sampai selama-lamanya. Jangan berhenti. Jangan bilang, oh ya Pak, saya punya kemurahan hati, saya pernah dulu memberkati orang Pak, 27 tahun yang lalu Pak. Terus ayat terakhir kita, karena begini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Jadi pastikan sebagai Kristen sejati terus menghasilkan buah, terus menerus secara konsisten, supaya sekali lagi orang bisa melihat, bisa merasakan buah-buah roh dalam kehidupan setiap kita. Melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Kristen yang sejati menghasilkan buah-buah roh. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sama-sama sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat suara, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam yang sungguh indah buat setiap kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Boleh mengubahkan kehidupan kami sebab kami tahu firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib, nyata bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami yang kedua, memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya. Yang kami kerjakan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan Yesus menyertai sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar memberi. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama saudara, sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau selalu setia, janjimu di dalam hidupku. Dulu sekarang
anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kita. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur malam hari ini kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Ketika Roh Kudus hadir di tempat ini, kami percaya membawakan kami mujizat, sehingga kami percaya hari ini siapa saja yang sakit pasti disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Dengan penuh sukacita saudara, sekali lagi ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Tetap luar biasa dalam Tuhan Yesus, katakan amin.
Ya, saya percaya semua di tempat ini spesial di mata Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa mujizat Tuhan, katakan amin. Saudara percaya Yesus Tuhan, kuasanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Ya, maka hari ini percaya yang sakit disembuhkan. Saudara yang belum punya rumah, berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Bahkan hari ini hutang-hutang lunas semua. Amin. Maka hari ini percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saudara. Amin saudara. Mari bersama-sama siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama kita angkat roti akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar kami bersama keluarga disempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Aku tolak pikun lumpuh tidak koma, aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium, aku putuskan segala kutuk dosa. Kutuk pertama, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara, mari bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami, atas studi pekerjaan kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga mulai hari ini dimateraikan jadi warga sorga, akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat. Jantung yang baru, ginjalku sempurna sehat. Ginjal yang baru, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit TBC, tidak ada asma, tidak ada virus, tidak ada penyumbatan apapun. Tekanan darahku normal, tidak tipes, tidak asam lambung. Berkati aku Tuhan, tidak pengentalan darah, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak pengapuran tulang, tidak leukemia. Aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Aku percaya hari ini tidak saraf kejepit, tidak batu empedu, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak kolesterol, tidak asam urat. Hari ini aku sembuh, aku diberkati. Saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan Yesus, minta mujizat dari yang punya sorga. Tuhan Yesus,
Allah yang maha kasih, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang punya sorga. Berikanlah mujizat-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, berikan rumah bagi yang belum punya rumah, agar punya rumah di bumi, rumah di sorga. Berkati siapapun yang nganggur dapat pekerjaan, yang bekerja Tuhan angkat naik promosikan, bahkan yang studi dapat roh juara, roh beasiswa. Maka hamba doa berkati Tuhan Yesus, siapapun yang belum punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Yang belum punya keturunan, dapat keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Hari ini mujizat pasti terjadi. Kembali bersama-sama angkat kedua, kembali tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Dengan iman kita katakan, yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut. Yang kedua, dengan roti mana aku mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana aku bersama keluarga punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang aku rencanakan, Tuhan campur tangan, dijadikan, diberkati 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah diselesaikan dan disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu, teman-teman muda terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kembali meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mau minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyak urapannya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Mari berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini yang mati dibangkitkan, bahkan hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasanya tiada taranya. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara percaya hari ini pulang dari tempat ini mujizat Tuhan sudah terjadi, katakan amin. Ya, saudara jangan takut dan khawatir. Masalah benar boleh ada, tapi ingat masalah kita tidak ada apa-apanya karena punya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dudukkan kepalamu di hadapan Tuhan Yesus. Kita dalam doa, mari berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih banyak Tuhan, maka hamba pun serahkan setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, hamba percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Maka hamba berdoa Tuhan, terima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Hamba percaya siapa saja yang hadir pulang bawa mujizat Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Semakin dekat kedatangan Tuhan, mampukan kami Tuhan hidup suci kudus benar, jadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Maka hamba doa Tuhan berkati juga hari ini siapapun yang melayani Tuhan, berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semua diberkati Tuhan. Berkati dari koordinator di tempat ini Bapak David Raharja, diberkati Tuhan. Berkati Bapak Heri, diberkati Tuhan. Berkati juga yaitu agar Bapak Hanjar, Bapak Pantaspari, diberkati Tuhan. Berkati Dr. Agustina, diberkati Tuhan. Bahkan berkati siapapun hari yang melayani Tuhan sebagai worship leader. Berkati Saudara Yoris, diberkati Tuhan. Berkati juga Saudara Alvarado, diberkati Tuhan. Berkati juga saudara-saudari, diberkati Tuhan. Berkati para singers, berkati Ibu Dira, berkati Ibu Yola bersama para pemain musik juga semua diberkati Tuhan. Daniel Bagus bersama keluarga diberkati. Para choir diberkati. Berkati Acil, berkati agar siapapun mereka yang mengambil bagian ini Tuhan, semua diberkati Tuhan. Rachel juga diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan berkati Pak Boas, berkati juga yaitu Pak Edison, siapapun yang terlibat Tuhan berkati. Berkati James Joe bersama istri, berkati Terry Kuron, berkati mama papa hamba diberkati Tuhan. Berkati Ivana bersama mama papa diberkati Tuhan. Kakak hamba Lingkan Livan diberkati Tuhan. Siapapun mereka, kami percaya hari ini nama mereka tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Maka hamba doa berkati Tuhan Yesus, gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang, kuat terus melayani Tuhan Yesus. Para pemimpin kami terus berkati. Berkati Pendeta Argo Pariaji bersama keluarga besar, kakak beradik semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan Yesus, yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Tuhan janji bersama keluarga besar kita diprogramkan akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari ini, selamat malam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus